nih kumpul bareng kita. Aku lagi di kantor nih, mau balik. Emang ada siapa aja di situ? Ada Nigel sama Sultan nih. Yaudah, aku langsung aja ke sana. Di sini, Gebri berjalan di parkiran untuk mengambil motornya. Sekarang pada sibuk ngapain setelah kuliah? Kalau aku sih guys kerja di PT dulu. Aku kerja dunia ban. Mas kerja guys, terakhir aku melamar kerja di KTR tapi belum lain. Kalian tahu gak? Dahulu lagi heboh. Mereka nuntut mantan karyawannya gara-gara bocorin rahasia perusahaan. Serius, namanya Ceci Walal. Dia kasih info penting ke wartawan. Belum ditulis di buku tentang cewek Marisa Mayo. Wah, itu sih parah banget ya. Harusnya kan rahasia perusahaan dijaga, bukan dibocorin gitu. Iya sih, itu apalagi dia orang dalam kan? Pasti merusak citra dan kepercayaan perusahaan sih. Itu. Tapi mungkin aja dia tuh nggak pengen jujur, nggak pengen orang tahu. Sebenarnya di dalam perusahaan. Tapi apalagi kalau ada Setuju. Kalau semua karyawan saya yang bocorin perusahaan, yang ada perusahaan kita bisa. dan benar benar sih semua yang baik berarti tidak boleh dengan cara yang buruk karena berhasil perusahaan itu juga kan nggak boleh jadi asumsi publik. Jadi gimana ya? Biar kalau saya ini nggak terulang lagi. Sekarang masih banyak share dan kita supaya karyawan tuh ada tentunya jaga rahasia. Iya, dan utamanya buat diperkuat. Pasal kan seperti kan nggak boleh dikasih tahu. Iya sih, kalau ada masalah perusahaan saja tidak perlu diselesaikan dengan jalur yang resmi. Kalau dari langsung ke media itu bisa langsung iya, ntar yang malu itu perusahaannya sendiri kan. Iya ya. Jadi dari kasus ini kita belajar itu penting, tapi tetap harus disertai sama tanggung jawab. Menjaga aset kita berarti menjaga sistem online. Kalau penyuluhan ada masalah, lebih baik kan selesaikan kalau jauh lebih. Jangan sampai merugikan banyak orang. Ya sih, karena kepercayaan itu butuh waktu lama seperti itu. Tapi hanya karena Tuhan bisa buyar. Penyelesaian dan solusi. 1. Etika dan kesadaran karyawan. Setiap karyawan harus memahami bahwa informasi internal perusahaan bersifat rahasia dan tidak boleh dibagikan tanpa izin resmi. Sebelum menyebarkan informasi apapun, karyawan perlu memikirkan dampak hukum dan moralnya terhadap perusahaan. Lanjut yang kedua, pelatihan keamanan dan etika kerja.
Perusahaan perlu mengadakan kegiatan pelatihan rutin mengenai etika kerja, keamanan data, dan kerahasiaan informasi. Hal ini agar semua karyawan paham batas-batas informasi yang boleh dan tidak boleh dibagikan. 3. Sistem keamanan data yang lebih kuat. Perusahaan sebaiknya memperketat sistem keamanan seperti penggunaan paspor unik dan personal yang tidak boleh dipinjamkan. Ada baiknya juga diterapkan audit digital untuk memantau aktivitas login karyawan yang ke sistem internal. 4. Jalur komunikasi internal yang aman. Jika ada ketidakpuasan ataupun masalah di dalam perusahaan, sebaiknya disampaikan melalui jalur resmi internal, misalnya ke HRD atau atasan langsung, bukan melalui media luar. Yang kelima, tindakan tegas namun adil. Perusahaan memang berhak menuntut pelanggan serius seperti ini. Namun perusahaan juga perlu membuka ruang klarifikasi dan mediasi sebelum menjatuhkan hukuman agar keputusan benar-benar adil. Lalu yang keenam, ada pesan moral untuk karyawan lain. Menjaga rahasia perusahaan berarti menjaga kepercayaan. Sekali kepercayaan hilang, reputasi seseorang bisa hancur. Bukan hanya di tempat kerja sekarang, tapi juga untuk masa depan karirnya. Perkenalkan, nama saya Gebri Kristen Betaren, NIM 250105477. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nujar Aditya dengan nomor NIM 250105420. Perkenalkan, nama saya Fadilan Chandra Afif dengan nomor NIM 250105562. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sultan Nasi, nomor NIM 250105510. Thanks for watching. See you next time.